dua pesantren Jangkebuan dan Kademangan di Kota Bangkalan menjadi sebuah simbol perlawanan etik Syekhona Khalil atau Mbah Khalil di masa penjajahan. Kala itu pesantren menjadi cara paling efektif dalam kegiatan syiar Islam sekaligus mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di sektor pendidikan. Mbah Khalil lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah dan wafat pada 29 Ramadan 1343 Hijriah atau di tahun 1925 Masehi. Mbah Khalil akrab dikenal sebagai guru dari para ulama Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hafsullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan sejumlah ulama besar lainnya. Para murid Mbah Khalil ini menjelma sebagai ulama besar di Nusantara. Bersama Mbah Khalil, mereka berperan penting atas lahirnya Nahdlatul Ulama. Energi spiritualitasnya hingga saat ini mampu menjadi magnet bagi sebagian besar umat Islam untuk datang berziarah di Kompleks Wisata Religi Pesarian Mbah Khalil, Desa Martajasa, Kota Bangkalan. Selepas berziarah, masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia juga berbondong-bondong menuju sebuah bujuk Lagundi yang memiliki kolam air atau yang dikenal sebagai sebutan Qola Al-Asror di Kampung Lagundi, Desa Ujung Piring. Dari wisata religi jaraknya tak lebih dari 1 km ke arah barat. Lokasi Qola Al-Asror juga disebut bujuk Lagundi. Juru rawat Qola Al-Asror Abdul Jalil, warga Kampung Lagundi, mengatakan Kiai Asror berdasarkan silsilah yang disematkan pada tembok bujuk Lagundi disebutkan keturunan ketujuh dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan Siti Mutmainah. Sementara Mbah Khalil merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Jalil menjelaskan keberadaan sumber mata air tak kunjung surut itu awalnya ditemukan oleh Kiai Asror. Namun karena lokasi tersebut masih berupa rawa dan hutan, sehingga titik sumber mata air tidak terawat hingga tertutup lumpur dan ilalang. Ditemukannya kembali sumber mata air Qola Al-Asror itu berawal ketika Mbah Khalil berjalan kaki bersama sejumlah santri dari Demangan menuju Wakaf untuk melakukan syiar Islam. Yang kami dengar informasi pertama dari Allah Maghfirlah Kiai Haji Khalil Yasin, pengasuh pondok pesantren Sepang Bangkalan. Itu dari Syekhona Khalil. Beliaunya pada saat itu tahun 1965 kami menyaksikan sendiri. Pada saat itu beliaunya memberikan informasi bahwa Qola Langkundik ini peninggalan dari Pujo Asror dan dilanjutkan oleh Syekhona Muhammad Khalil. Ketika itu Syekhona Muhammad Khalil berangkat dari Demangan beserta santrinya dan mampir di Martajasa atau di Wakaf Martajasa. Setelah beliau selesai untuk ziarah, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan syiar Islam, lalu melanjutkan perjalanan ke daerah sebelah barat menuju Kampung Langgundi. Di sini Pak ya? Di sini Langgundi, Ujung Piring, Desa Ujung Piring. Setelah itu beserta santrinya beliaunya masuk Kampung Langgundi dan menuju ke Qola yang sudah tertutup dan tertimbun oleh rawa dan ilalang-ilalang. Setelah itu Mbah Khalil menancapkan tongkatnya, lalu keluarlah sumber mata air kembali. Sebelumnya tertutup dengan lumpur-lumpur. Wakaf atau musola itu kini berubah menjadi masjid megah di tengah kawasan Kompleks Pesarian Syekhona Khalil, Desa Martajasa. Qola Al-Asror di Kompleks Bujuk Lagundi, bangunan masjid megah di Kompleks Wisata Religi Pesarian Syekhona Khalil, serta dua pesantren Jangkebuan dan Kademangan menjadi beberapa di antara upaya Mbah Khalil melakukan syiar Islam di Kabupaten Bangkalan. Benak Jalil pun tiba-tiba terseret ke masa silam saat dirinya masih berusia sekolah dasar sekitar tahun 1965. Kala itu Al-Maghfurullah Kiai Haji Khalil Yasin, pengasuh pondok pesantren Kepang Bangkalan yang juga cucu dari Mbah Khalil, mengerahkan para santri untuk mengeruk lumpur, membabat ilalang, membuang rawa di titik sumber mata air Qola Al-Asror.
Bagi masyarakat Bangkalan dan Madura, banyak yang sudah kenal dengan bujuk Lagundi. Termasuk bagi sebagian masyarakat dari Jember, Pasuruan, dan Jawa Tengah. Bahkan dari Sumatera, Banjarmasin hingga Malaysia datang menggunakan bus setelah berziarah ke pesarian Baholil. Jejak syiar Islam di Bangkalan berupa masjid di kompleks persarian Syekhona Holil dan Qol Al-Asror di kompleks Bujuk Lagundi hingga sekarang seolah tak surut dari para pengunjung. Terlebih di momen menjelang Ramadan seperti saat ini. Yasin, pengunjung pesarian Baholil asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengungkapkan mengenal Baholil Bangkalan melalui sejarah sebagai salah seorang sosok waliullah penyebar agama Islam di Madura. Ia juga mengenal Baholil sebagai guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang melakukan syiar Islam di tanah Jawa sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.